Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan, jaring-jaring kehidupan, dan macam-macam siklus biokimia. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan hijau, bisa disebut sebagai produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang kedua yaitu konsumen primer. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya, organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging dan seterusnya. Dan organisme yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak, biasanya ditempati oleh hewan omnivora. Sebagai contoh adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem di sawah. Tumbuhan sebagai organisme autotrof menghasilkan makanan berupa nektar bunga. Kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan mengkonsumsi madu dari bunga. Katak menangkap kupu-kupu untuk dimakan, ular memburu katak untuk dimakan, dan elang memakan ular. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof seperti tumbuhan menjadi energi kimia. Sementara itu organisme heterotrof memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Nah, berikutnya adalah jaring-jaring kehidupan. Jaring-jaring kehidupan adalah peristiwa makan dan dimakan untuk memindahkan zat dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain. Jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Contoh jaring kehidupan atau jaring makanan misalnya adalah ekosistem di sawah, seperti padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Jaring kehidupan atau jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan atau dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam ekosistem. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Nah, yang terakhir adalah siklus biokimia. Biokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus biokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Yang pertama, siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Yang kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang ketiga, siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Dan yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer.
Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.